Sabar menghadapi kemiskinan adalah tingkatan yang hanya mampu diraih oleh orang-orang besar. Salah satu pondasi Ahlus Sunnah adalah meninggalkan perdebatan, adu argumentasi dan pertikaian dalam urusan agama. Pengetahuan itu seperti uang, semakin banyak Anda memiliki lebih banyak zakat yang harus Anda bayar. Kebaikan terletak pada orang yang tidak melihat kebaikan dalam dirinya sendiri. Barang siapa yang mati dalam Islam dan mengikuti sunnah Rasulullah, maka mati dalam kebaikan. Nama lengkap Imam Hambali adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris. Ia lahir pada tahun 780 di Turki. Imam Hambali merupakan putra dari seorang perwira tentara Abbasiyah. Ketika baru berusia 15 tahun, ia sudah menguasai Al-Quran dan hafal setiap surat di dalamnya. Imam Hambali juga mulai mempelajari ilmu hadis di usia remaja. Untuk mendalami hadis lebih lanjut, ia pergi merantau ke Suriah, Hijaz, Yaman, dan negara-negara Arab lainnya. Usai mendalami ilmu hadis, Imam Hambali belajar di Baghdad. Ia kemudian belajar ilmu fikih di bawah bimbingan Abu Yusuf, Hakim Agung di era Abbasiyah. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia mulai melakukan perjalanan ke Irak, Suriah, dan Arab, guna mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai cendekiawan yang sangat berpengaruh, khususnya dalam dunia Islam Sunni. Karya terbesarnya adalah Al-Musnad, yaitu kitab hadis Nabi yang terkenal dan kedudukannya menempati posisi yang diutamakan. Selain itu, Imam Hambali juga mengemukakan dan mengembangkan mazhab Hambali. Diriwayatkan bahwa Imam Hambali mendapatkan gelar Al-Hafidh, yaitu gelar untuk ulama yang sudah hafal lebih dari 100.000 hadis. Pasalnya, selama hidupnya, Imam Hambali diperkirakan telah menghafal setidaknya 750.000 hadis. Pencapaian itu melebihi Muhammad Al-Bukhari, Muslim bin Al-Hajjaj, dan Abu Dawud Al-Sijistani. Selain itu, Imam Hambali disebut sebagai ahli fikih yang sederajat dengan gurunya, Imam Syafi'i, Laits, dan Abu Yusuf. Imam Hambali dikenal dengan karya tulis kitabnya yang bertajuk Al-Musnad Al-Kabir, yang ditulis pada sekitar tahun 227 Hijriyah atau 841 Masehi. Imam Hambali mengembangkan mazhab Hambali, yang prinsip-prinsip dasarnya hampir sama dengan mazhab Syafi'i. Hal itu karena Imam Hambali memang berguru pada Imam Syafi'i. Mazhab Hambali pertama kali berkembang di Baghdad, Irak. Imam Hambali wafat pada tanggal 2 Agustus tahun 855 di Baghdad, Irak. Berdasarkan sejarah, pemakamannya dihadiri oleh ratusan ribu orang. Makamnya berada di lokasi kuil Imam Ahmad bin Hanbal di distrik Ar-Rusafa. Berikut kata-kata bijak dari Imam Hambali. Manusia membutuhkan sikap sopan dan lemah lembut dalam amar makruf nahi mungkar tanpa kekerasan. Kecuali kepada orang yang secara terang-terangan melakukan kemaksiatan, maka ia tidak memiliki kehormatan. Cintai para ahlus sunnah sesuai dengan tingkat di mana mereka berada di atas sunnah. Sibukkan dirimu dengan setiap amal kebaikan dan bersegeralah untuk melakukannya sebelum datang sesuatu yang menghalangimu untuk melakukan kebaikan tersebut. Aku mencoba untuk membuat orang senang, dan sejak saat itu aku mendapatkan energi yang dibutuhkan untuk mengungkapkan kebenaran. Jika seseorang benar-benar menyadari nilai dirinya, lalu apa untungnya ia mengharapkan pujian dari manusia? Janganlah kalian mengikuti pendapatku dan jangan pula mengikuti pendapat Malik, Syafi'i, Auza'i dan Sauro, tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Kebaikan terletak pada orang yang tidak melihat kebaikan dalam dirinya sendiri. Aku tinggalkan ridha manusia hingga aku mampu untuk berbicara menyampaikan kebenaran. Salah satu pondasi Ahlus Sunnah adalah meninggalkan perdebatan, adu argumentasi dan pertikaian dalam urusan agama.
Siapapun menolak hadits Nabi, ia berada di ambang kehancuran. Bid'ah telah menyebar, siapa yang tidak memiliki dasar sunnah ataupun riwayat, maka dia akan jatuh ke dalam bid'ah. Jika takdir sudah ditentukan kepada seseorang, maka dia akan memilih seseorang yang sudah Allah pilihkan untuknya. Hari terbaikku adalah ketika aku terbangun dan mendapati isi lemariku telah kosong. Karena pada saat itu berarti aku telah sepenuhnya tawakal kepada Allah. Jika Anda ingin Allah gigih dalam memberikan Anda hal yang Anda sukai, maka gigihlah dalam melakukan hal-hal yang Ia sukai. Aku ingin sekali hidup di lembah-lembah negeri Mekah agar tidak dikenali. Sungguh aku telah diuji dengan ketenaran. Sesungguhnya pagi dan petang aku selalu berharap kematian. Aku mencoba untuk membuat orang senang, dan sejak saat itu aku mendapatkan energi yang dibutuhkan untuk mengungkapkan kebenaran. Rizki itu telah dibagi, tidak akan bertambah atau berkurang. Rizki itu disebut bertambah jika pemiliknya memperoleh kemudahan dari Allah untuk menginfakkannya dalam ketaatan. Barang siapa yang mati dalam Islam dan mengikuti sunnah Rasulullah, maka mati dalam kebaikan. Semua orang harus bertawakal kepada Allah, tapi mereka juga harus berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jika takdir diberikan kepada manusia, ia akan memilih takdir yang telah Allah pilih baginya. Sabar menghadapi kemiskinan adalah tingkatan yang hanya mampu diraih oleh orang-orang besar. Segala sesuatu ada berkahnya. Berkahnya hati adalah merasa puas dengan pemberian Allah yang Maha Kuasa. Wanita menyukai perhatian dan mereka suka diberitahu dengan jelas bahwa mereka dicintai. Jadi jangan pelit dalam mengekspresikan cinta Anda untuk istri Anda. Jika Anda menjadi terbatas dalam mengekspresikan cinta Anda akan menciptakan penghalang kekerasan antara Anda dan dia, dan akan ada penurunan kasih sayang. Segala sesuatu ada berkahnya. Berkahnya hati adalah merasa puas dengan pemberian Allah yang Maha Kuasa. Dari dasar-dasar sunnah meninggalkan debat untuk pamer, berdebat dan bertengkar tentang agama. Kemiskinan lebih mulia dari kekayaan. Karena sabar menghadapi kemiskinan itu getir dan guncangannya juga lebih besar ketimbang syukur. Rasa takut telah membuatku tidak mampu makan dan minum. Jika aku mengingat kematian,
Seluruh urusan dunia terasa ringan bagiku. Dunia itu hanya sebatas makan dan minum, pakaian lalu pakaian. Dunia itu hanya hari-hari yang pendek. Tidak ada yang bisa melebihi nikmatnya kefakiran. Seandainya ada jalan, aku ingin pergi saja agar tidak diingat-ingat lagi. Berniatlah yang baik, karena kamu akan selalu berada dalam keadaan baik sepanjang kamu berniat baik. Siapapun harus menerima rezeki setelah berputus asa, jangan menerima rezeki jika diinginkan dengan tamak atau digunakan secara berlebihan. Segala sesuatu pasti ada berkahnya. Adapun berkahnya hati adalah merasa puas dengan pemberian Allah, yang Maha Kuasa. Nabi Muhammad juga memerintahkan Abu Bakar untuk memaafkan Mistah. Apa untungnya untukmu jika Allah menyiksa saudaramu muslim karena sebab dirimu, yang tidak mau memaafkannya? Jika kamu mengklaim bahwa dirimu termasuk orang-orang yang berlindung dari neraka dan menginginkan surga, maka perjuangkanlah apa yang kamu cari dan jangan sampai disesatkan oleh keinginan duniawi. Niatkan baik, karena Anda akan selalu dalam keadaan baik selama Anda berniat baik. Hati akan menjadi lembut dengan memakan makanan yang halal. Demi Allah, saat terjadi peristiwa itu, mihnah, aku sangat berharap kematian. Demikian pula aku sangat berharap kematian untuk peristiwa sekarang dan peristiwa dahulu. Sesungguhnya, peristiwa sekarang adalah ujian dunia. Sementara peristiwa dahulu adalah ujian agama. Apapun yang dibenci ulama Ahlus Sunnah, maka itu adalah kejahatan. Inovasi telah menyebar, sehingga siapapun yang tidak memiliki sunnah, atau riwayat, maka ia akan jatuh ke dalam inovasi. Jika seseorang memberikan salam kepadamu dari seseorang, maka disarankan untuk menjawab, alaika wa alaihi salam. Huni dirimu dengan setiap perbuatan baik dan cepatlah lakukan sebelum sesuatu mencegahmu melakukannya. Pengetahuan itu seperti uang, semakin banyak Anda memiliki lebih banyak zakat yang harus Anda bayar. Masuknya unta ke dalam lubang jarum lebih murah daripada masuknya orang kaya ke dalam surga. Tawakal dapat berarti tidak menggantungkan harapan pada orang. Rumput tidak akan mudah tumbuh di lahan yang ditanami sayur-sayuran. Hati tidak mudah timbul kebencian bila dipenuhi rasa persahabatan. Ketahuilah sesungguhnya pintu terbesar manusia yang dimasuki iblis adalah kebodohan.